نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita istiqomah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin rahimakumullah dengan istiqomah bertakwa kepadanya, segala persoalan hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah kali ini dengan tema keutamaan ibadah kurban. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kira-kira 3 pekan lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Yaumun Nahr, Yaumul Adha. Insyaallah kalau tidak salah tanggal 16 Juni atau nanti kita menunggu ketetapan pemerintah. Hadirin rahimakumullah, kalau saya lihat beberapa hadis, ada beberapa keutamaan yang luar biasa orang yang melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama itu ibadah kurban, hadirin rahimakumullah, itu adalah ibadah, suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adami min amali yaumin nahr. Dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang dikerjakan di yaumun nahr. Yaumun nahr itu tanggal 10 Dzulhijjah dan yaumut tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid dami, yaitu menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, amalan nanti tanggal 10 Dzulhijjah, amal yang terbaik dan dicintai oleh Allah itu adalah menyembelih hewan kurban. Masya Allah. Kata Rasulullah dilanjutkan lagi, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, nanti hewan korban datang di hari kiamat. Masya Allah. Bi kuruniha wa ash'ariha wa adlafiha, tanduknya hewan korban nanti yang kita sembelih, bulu-bulunya dan kuku-kukunya menjadi pembela kita. Masya Allah. Tiada pembela yang paling utama nanti adalah amal, termasuk ini adalah hewan kurban nanti. Hadirin rahimahullah, Masya Allah. Rasulullah melanjutkan, wa anaddamal yaqau minallahi bimakanin, hewan kurban yang disembelih sebelum darahnya jatuh
di bumi, masya Allah, muncrat di bumi itu qabla ayyamul ardh fatibu, masya Allah, itu Allah sudah menerimanya. Subhanallah, cepat sekali. Darah kurban yang disembelih itu sebelum muncrat 0, detik itu, kita yang beribadah oleh kurban sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Ini hadis luar biasa. Kata Rasulullah di akhir, fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah, artinya sungguh-sungguhlah jiwamu untuk melaksanakan. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Ini hadis pertama, keutamaan kita menyembelih kurban. Hadirin rahimakumullah. Masya Allah, ada hadis lagi. Pernah Rasulullah itu ditanya para sahabat. Hadisnya adalah dari hadis Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mahdil adhahiyu. Ya Rasulullah, apa itu yang dinamakan ibadah kurban? Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ibadah kurban adalah sunnah ayahmu Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sahabat bertanya lagi, qalu ya Rasulullah, famalana fiha ya Rasulullah, kalau kita berkorban ya Rasulullah, apa yang kami peroleh? Rasulullah menjawab, bikulli sya'ratin hasanah, satu bulu, satu rambut hewan kurban itu satu kebaikan, belum dilipat gandakan, satu kebaikan akan dilipatkan 10 kebaikan. Subhanallah. Para sahabat sampai penasaran, ya Rasulullah, fasufi ya Rasulullah, sampai gini, ya bulu-bulunya gimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikuli sya'ratin minasufi hasanah. Subhanallah. Dari satu rambut, dari sebagian bulu itu kebaikan-kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada sedekah yang terbaik di yaumul akhir kecuali sedekah menyembelih kurban. Contoh diumumkan oleh panitia takmir masjid tadi, kalau panjenengan sedekah senilai 3 juta rupiah, itu lebih baik uang 3 juta rupiah dibelikan hewan kurban untuk berkurban. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Bahkan nyun sewu, ibadah kurban itu mustahab, sangat dianjurkan, sunnah muakkadah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, memerintahkan surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, sembelihlah hewan kurban. Subhanallah. Bahkan hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda gini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa pada waktu yaumun nahr, tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah, dia mampu, punya kelebihan harta untuk berkorban, walam yudhi, dan dia tidak mau melaksanakan berkurban, hewan kurban, kata Rasulullah, yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, Imam Hanafi itu sampai mewajibkan orang yang beribadah kurban, kecuali dia sedang safar. Dia kok mampu di saat yang menakhir, mampu untuk berkorban, dan dia tidak dalam keadaan safar, berpergian, maka dia wajib. Jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yaumun nahr itu, beliau itu masya Allah, ada hadis begini dari Jabir bin Abdullah, qala syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qudha. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri salat Idul Adha fil musalla, di lapangan besar. Falamma qadha khutbatahu, ketika Rasulullah selesai khutbahnya, khutbah Idul Adha, nazala min barihi, Rasulullah turun dari mimbarnya, wa utiya bikabshin, Rasulullah dikasih 1 ekor
domba untuk sembelih. Fadzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyembelihnya sendiri biyadihi, dan Rasulullah mengucapkan begini, bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudah min ummati. Bismillah wallahu akbar, beliau katakan ini adalah kurbanku dan kurban umatku yang tidak mampu berkorban pada hari ini. Masya Allah, Rasulullah sangat cintanya kepada umatnya yang tidak mampu berkorban sampai disebutkan. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya hadirin rahimakumullah. Kadang kita malu nggih, ada seorang nenek tua pemulung di Jakarta, tua renta. Tahun kemarin itu dia mengeluarkan hewan kurban 2 untuk disembelih. Hadirin rahimakumullah, hewan kurban nanti Masya Allah, tanduknya, bulu-bulunya dan kukunya menjadi pembela di hari kiamat nanti pada orang yang mengeluarkan hewan kurban. Masya Allah. Dan darah yang sebelum jatuh di bumi sangat cepat sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dahsyatnya pahalanya orang yang berkorban. Hadirin rahimakumullah, ayo hadirin rahimakumullah, masih ada kesempatan, kira-kira 3 pekan lagi. Kapan? Mumpung nyawa masih melekat di kita. Nanti kita menyesal, status kita ini menyesal nanti. Benar, Allah sudah menyatakan status kita, wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan keimanannya untuk memproduksi amal soleh seperti berkorban ini. Hadirin rahimakumullah, orang yang bersedekah saja itu ketika akan meninggal dunia itu menyesal. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa minas sholihin. Ya Allah, tunda sedikit waktu ajalku ya Allah, aku akan bersedekah dan aku menjadi hamba Allah yang solih. Penyesalannya luar biasa. Maka jangan lewatkan hadirin rahimakumullah, berkorban jangan kita lewatkan. Termasuk sedekah ini hadirin, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai begini. Rasulullah pernah bilang gini, ana wa kafil yatim hakada, saya nanti bersama orang yang kafil, yang menanggung anak yatim di surga, fil jannah hakada, seperti gini, 2 jari. Manusia nanti akan kecewa, akan menyesal luar biasa ketika tahu pahala-pahalanya ini. Ayo hadirin rahimakumullah, kita libatkan, ayo yang mampu, jangan sampai kita eman, syukuri nikmat yang ada. Bagaimana caranya? Berkurban. Dan ini termasuk meneladani contoh Allah, contoh Rasulullah melalui ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga hadirin rahimakumullah, ulolan panjenengan hadir di rumah Allah di Masjid Darut Taqwa nggih. Semoga Allah memberikan, melimpahkan rezeki kita, rezeki yang ada lebihnya untuk melaksanakan ibadah kurban. Amin Allahumma amin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.